Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kusfadri, mahasiswa Arole Prindo semester 4, NIM 23111. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi farmakologi obat tetes mata steroid. Mata memiliki sifat farmakodinamik dan farmakokinetik yang berbeda dengan organ lainnya, karena merupakan organ sensori spesial yang secara relatif terpisah dari sistem sistemik oleh suatu pembatas yang diciptakan oleh sawar antara darah dengan retina, darah dengan aqueous humor, dan darah dengan vitreous. Farmakokinetik obat tetes mata. 1. Absorpsi. Jalur absorpsi utama dalam pemberian obat dengan efek terlokalisir melalui konjungtiva dan kornea. Proses absorpsi obat di kornea melalui 3 lapisan dengan solubilitas yang berbeda, yaitu dengan komposisi hidrofobik pada epitel, hidrofilik pada stroma, dan hidrofobik pada endotel. Obat-obatan yang diabsorpsi melalui konjungtiva dan sklera akan melalui bilik mata depan dan didistribusikan menuju traktus uvea dan vitreus hingga bagian posterior. Distribusi. Obat-obatan topikal akan didistribusikan ke dalam struktur di dalam mata dan ke sistemik melalui jalur anyaman trabekula, kemudian didistribusikan ulang ke retina atau koroid. Metabolisme. Metabolisme obat tetes mata terjadi di badan siliar sebagai sumber dari enzim yang bertanggung jawab terhadap 2 fase utama reaksi metabolisme untuk memulai proses detoksifikasi dan eliminasi obat dari dalam mata. Metabolisme obat dari bentuk aktif menjadi inaktif atau metabolit dapat terjadi di prekornea, kornea, dan aqueous humor. Ekskresi. Jalur utama ekskresi obat tetes mata adalah drainase aqueous humor melalui anyaman trabekula menuju kanalis Schlemm hingga vena episkleral dan berakhir masuk sirkulasi sistemik. Skema farmakokinetik obat pada mata. 1. Obat diabsorpsi ke dalam mata melalui absorpsi kornea, sebagian melalui konjungtiva dan sklera. 2. Obat memasuki mata melalui sawar darah aqueous humor menuju bilik mata depan. 3. Obat dieliminasi dari bilik mata depan oleh penggantian aqueous humor melalui anyaman trabekula dan kanal Schlemm. 4. Eliminasi obat dari bilik mata depan akan menuju sirkulasi sistemik melalui sawar aqueous humor darah. 5. Obat dari aliran darah dapat menuju bagian posterior mata melalui sawar retina darah. 6. Pemberian obat dapat juga dengan rute intravitreal. 7. Eliminasi obat dari vitreus melalui rute posterior dapat melalui sawar retina darah. 8. Atau melalui rute anterior menuju bilik mata posterior. Bioavailabilitas. Bioavailabilitas didefinisikan sebagai jumlah obat yang terdapat pada reseptor pada tubuh kita. Bioavailabilitas menunjukkan kecepatan dan luasnya substansi aktif dari suatu obat dan menjadi aktif di tempat substansi itu berada. Farmakodinamik obat tetes mata. Farmakodinamik mencakup proses-proses yang terjadi di dalam sel setelah substansi aktif dari obat berikatan dengan reseptor di jaringan. Mekanisme kerja steroid topikal. Inflamasi pada mata dapat diobati dengan obat yang diberikan secara 1. Topikal untuk mencegah atau mengurangi inflamasi pada mata yang terjadi karena trauma atau uveitis atau setelah prosedur operasi mata. 2. Injeksi lokal dapat diberikan pada kasus inflamasi mata yang lebih berat. 3. Implantasi okular ataupun sistemik digunakan pada kasus penyakit imun yang sistemik.
Berikut perbandingan antara steroid yang diberikan secara topikal, preokular, dan sistemik. Topikal memiliki beberapa kelebihan, dapat ditempatkan pada lokasi yang dibutuhkan, mudah digunakan, dapat digunakan pada penyakit yang hanya melibatkan satu mata, dapat meminimalisir efek sistemik. Kekurangan topikal adalah dapat menekan fungsi adrenal, memperparah ulkus dendritik, dapat menyebabkan epitel keratopati, serta dapat menyebabkan infeksi konjungtiva. Periokular memiliki kelebihan, dapat ditempatkan pada lokasi yang dibutuhkan, dapat digunakan pada penyakit yang hanya melibatkan satu mata, serta dapat meminimalisir efek sistemik. Kekurangannya adalah dapat menekan fungsi adrenal, tidak nyaman saat disuntikan, alergi pada belarut, dan dapat menyebabkan infeksi orbita. Sistemik. Kelebihannya satu, mudah penggunaannya, dapat menjangkau seluruh struktur mata. Dan kekurangannya adalah dapat menekan fungsi adrenal dan memiliki efek samping yang sering ditemui. Skema inflamasi dan mekanisme kerja obat antiinflamasi. Mekanisme inflamasi. Inflamasi mengakibatkan ekstravasasi dan infiltrasi leukosit ke jaringan yang mengalami inflamasi. Asam arakidonat terdapat di dalam membran sel fosfolipid yang terdiri dari dua lapisan dan dilepaskan oleh enzim fosfolipase A2 akibat stimulus mekanik maupun kimiawi, lalu dimetabolisme di sitosol dengan dua cara, yaitu siklooksigenase dan lipooksigenase, menghasilkan prostaglandin, tromboksan, dan leukotrien. Mekanisme kerja obat antiinflamasi. Steroid memicu efek spesial pada sel limfosit, makrofag, leukosit polimorfonuklear, sel endotel pembuluh darah, fibroblast, dan sel lainnya, menjadi penetrasi membran sel dan berikatan pada reseptor di sitosol, menyebabkan translokasi dari kompleks reseptor dan glukokortikoid ke nukleus agar dapat transkripsi. Kortikosteroid bekerja menghambat pelepasan asam arakidonat dari fosfolipid sehingga menghambat pembentukan prostaglandin yang mempengaruhi permeabilitas pembuluh darah, jumlah dan fungsi limfosit, leukosit polimorfonuklear, makrofag, serta mediator inflamasi. Steroid menghambat fungsi makrofag dan antigen presenting cell di jaringan sehingga kemampuan sel merespon antigen berkurang, seperti kemampuan fagosit, membunuh mikroorganisme, menghasilkan TNF-alfa, interleukin 1, metalloproteinase, dan aktivator plasminogen. Steroid menghambat aktivasi fosfolipase A2 pada leukosit, sehingga menekan produksi prostaglandin, leukotrien, dan aktivator platelet. Steroid menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah karena menghambat granulasi mast sel dan menurunkan permeabilitas kapiler dengan cara menghambat produksi histamin oleh mast sel dan basofil. Klasifikasi steroid topikal. 1. Prednisolon derivat asetat. 2. Prednisolon derivat natrium fosfat. 3. Dexamethasone derivat alkohol dan natrium fosfat. 4. Loteprednol derivat etabonet. 5. Fluorometolon derivat alkohol dan asetat. 6. Medrison derivat alkohol. Indikasi pemberian steroid. Penggunaan kortikosteroid biasa diberikan pada satu kasus alergi seperti konjungtivitis vernal. 2. Inflamasi non-pyogenik seperti episkleritis, skleritis, uveitis, keratitis interstitial, sklerokeratitis, dan optik neuritis. 3. Untuk menurunkan respon imunologis. 4.
Keadaan inflamasi seperti konjungtivitis alergi, keratitis superficial non-spesifik, keratitis punctata superficial, keratitis herpes zoster, iritis siklitis. 5. Trauma kornea meliputi trauma kimia, radiasi, thermal, dan penetrasi benda asing. 6. Graft rejection setelah keratoplasti, uveitis anterior, dan setelah tindakan operasi. Efek samping pemberian steroid. 1. Katarak. 2. Hipertensi okular atau glaukoma. 3. Infeksi. 4. Memperlambat penyembuhan epitel kornea. 8. Kontraindikasi steroid topikal. Penggunaan steroid harus diberikan dengan hati-hati pada pasien diabetes mellitus, kasus infeksi, gagal ginjal kronik, gagal jantung kongestif, dan hipertensi. Sini. Stop belum rekamannya, bro.